Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iis Ernawati dengan NIM 7211419020 dari kelas Akuntansi B 2019. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan sekarang memasuki proyek 1 dengan tema keahlian teknologi sehari-hari. Sistem operasi. Nah, sistem operasi ini dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Nah, salah satunya itu ada yang biasa kita kenal dengan Microsoft Windows. Nah, manfaat atau fungsi dari Microsoft Windows itu apa aja sih? Jadi, fungsinya itu yang pertama, menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras, sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Lalu manfaatnya juga ada untuk mengendalikan dan mengelola sumber daya yang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Nah, versi dari sistem operasi itu, sistem operasi Windows yang baru untuk PC atau PC adalah Windows XP. Nah, sistem operasi Windows XP terdiri atas edisi profesional dan home. Namun, fitur yang dibutuhkan dalam proyek ini dari kedua edisi itu sama saja. Nah, ada paket layanan. Ini merupakan sekelompok pembaruan yang memperbaiki kesalahan kode yang mempengaruhi keamanan dan atau efisiensi sistem operasi tersebut. Lalu apa sih pembaharuan itu? Mengapa penting sistem operasi harus diperbarui agar sumber daya baru dapat dimanfaatkan dengan alasan keamanan dan agar tidak diambil alih oleh hacker tak bertanggung jawab. Jadi harus sesering mungkin diperbarui kayak gitu untuk meningkatkan keamanan dan mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya hacker yang meretas komputer kita gitu. Lalu ada sistem operasi yang lain. Nah, itu seperti kalau di Apple Computer itu membuat Mac OS X tuh. Terus yang lain itu seperti Lenovo, Dell, Gateway dan lain-lain itu menggunakan Unix gitu. Nah, apa sih Unix ini? Atau ini menggunakan sistem open source, di mana ini merupakan sistem yang bebas diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Sedangkan Mac OS X itu merupakan sistem operasi yang mirip dengan Unix, akan tetapi tidak gratis, melainkan hak milik Apple komputer tersebut gitu. Nah, lalu ada peranti lunak aplikasi. Identifikasi. Nah, itu pentingnya menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer karena versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Jadi, misal peranti lunaknya sama, tetapi versinya versi A sama B. Versi A versi lama, sedangkan versi B itu yang terbaru. Nah, itu sebenarnya itu kurang lebih sama, cuman kalau yang versi baru atau versi B itu lebih komplit kayak gitu isinya, fitur-fiturnya kayak gitu. Lalu ada pembaruan. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi. Beberapa dari pembaruan ini dapat memecahkan masalah-masalah keamanan, namun tidak sesering pembaharuan sistem operasi. Lalu untuk melacak perubahan kayak gitu untuk menghidupkan atau mematikannya itu sama saja caranya. Itu tinggal klik tool lalu pilih track change. Nah, itu dapat memantau siapa saja yang melakukan perubahan itu. Jadi fungsinya dari pemantauan itu untuk mengidentifikasi siapa saja yang melakukan perubahan kayak gitu, yang mencet atau mengklik tool lalu track change itu, jadi bisa teridentifikasi. Lalu ada perlindungan kata sandi. Nah, jika kita membuat kata sandi untuk dokumen, lembar kerja, atau presentasi harus diingat. Jadi, kita harus mengingat-ingat sandi jika kita akan membuka dokumen atau lembar kerja tersebut lagi kayak gitu. Dan dienskripsi kata sandi. Dienskripsi itu seperti diverifikasi kata sandinya gitu. Maksudnya biar cuma kita yang tahu dan kita aja yang bisa buka. Jadi untuk orang lain yang ingin
kerja, dokumen atau lembar kerja atau presentasi kita itu tidak bisa kayak gitu. Jadi jika kita tidak melakukannya, maka kita akan kehilangan dokumen tersebut. Atau kita lupa gitu, terus tidak bisa dibuka, maka kita akan kehilangan dokumen tersebut. Lalu ada virus dan spyware. Nah, virus ini dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Sedangkan spyware ini tidak berfungsi atau tidak bersifat bahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Jadi, keduanya itu sebenarnya bahaya juga, tapi lebih bahaya virus kayak gitu ketimbang spyware gitu. Lalu ada ancaman dan hoax. Nah, phishing ini digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati kayak gitu kalau ada email yang meminta seperti data diri kita atau mencari maksudnya meminta banking kita kayak gitu, kita harus hati-hati kalau dapat email kayak gitu. Bisa saja itu adalah penipuan atau hacker kayak gitu yang menyalahgunakan data diri atau identitas kita gitu. Lalu ada proteksi. Nah, proteksi ini ada proteksi komersial dan gratis. Nah, untuk komersial ini jumlahnya maksudnya itu terbatas dan berbayar biasanya. Sedangkan gratis itu tidak berbayar kayak gitu, siapapun bisa menekan. Kalau untuk komersial itu contohnya seperti Norton, McAfee kayak gitu. Nah, untuk proteksi gratis itu seperti Freesoft, Spyboot, sama AdWire. Itu contohnya. Lalu email. Sudah tahu kan email itu apa? Email itu electronic mail. Itu pesan elektronik kayak gitu. Yang kita kalau di bangku perkuliahan sudah sering kali untuk menggunakan email dalam mengirimkan tugas-tugas ke dosen kayak gitu. Jadi tidak perlu bertatap muka untuk mengirimkan tugas. Nah, implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email yang pernah dikirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server pada perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga penyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Lalu ada etiket email di tempat kerja. Nah, ini kan biasanya kalau membalas email itu ada fitur yang reply dan reply all. Nah, itu kalau reply itu hanya si pengirim yang akan menerima pesan kita kayak gitu. Nah, sedangkan untuk reply all kayak gitu, itu memungkinkan si pengirim, semua penerima, dan bahkan para penerima salinan tembusan akan menerima pesan tersebut. Jadi harus diperhatikan kalau kita ingin membalas email kayak gitu. Jadi harapannya dengan penjelasan ini bisa tahu kalau mau membalas email itu harus pakai reply atau reply all kayak gitu. Nah, jadi jangan mengirim email yang terlalu panjang, tapi buatlah menjadi dokumen lalu lampirkan ke dalam email gitu. Lalu akun email pribadi. Nah, email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang kita beli, menggunakan perangkat lunak yang kita beli, dan jaringan komunikasi yang kita bayarkan. Meskipun organisasi mengizinkan kita untuk menggunakannya, tetapi organisasi memiliki hak untuk mengawasi bagaimana sumber daya digunakan. Jadi, kan biasanya kalau di fasilitas entah kampus atau kantor kayak gitu, kan kita dihadapkan dengan satu PC kayak gitu misalnya. Kita akan mengirimkan email pribadi kita ke orang lain kayak gitu. Nah, sebenarnya itu boleh, tapi nanti transaksi atau kegiatan kita akan diketahui oleh perusahaan kayak gitu. Sebenarnya boleh kayak gitu karena itu juga fasilitas karyawan kayak gitu ya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.